Bismillah. Baik, ikhwah dan akhwat, kita mulai kembali kajian tafsir Ibnu Katsir di sore hari ini ya. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan ya materi kita di sore hari ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di sore hari ini untuk melanjutkan dars atau materi kita di tafsir Ibnu Katsir ya. Dan insyaallah kita akan masuk ke surat Al-Mursalat. Namun sebelumnya kita buka halaman ya dari bagian terakhir surat Al-Insan terlebih dahulu. Ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya monggo kita sama-sama dengarkan ya. Kita minta dibacakan ayat 23 sampai 31 dari surat Al-Insan. Tafadhol Olan ya bisa membacakannya ayat 23 sampai 31 surat Al-Insan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. عاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين عد لهم عذابا أليما. Ya, baik, syukron barakallahu fikum. Ya, tadi ada yang terputus tapi tidak mengapa ya. Insyaallah kita bahas dari artinya terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami ya nazzalna 'alaika telah menurunkan kepadamu Al-Qur'ana tanzila. Al-Qur'an ini dengan ya berangsur-angsur. Kalau di sini tanzila diartikan berangsur-angsur. Fasbir li hukmi rabbika, maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Rabbmu. Wala tuti' minhum asiman aw kafura, dan janganlah kamu mengikuti di antara mereka dari orang-orang yang berdosa dan orang-orang kafir ya. Wadhkurisma rabbika, dan sebutlah nama Rabbmu bukratan wa asila, pada waktu pagi dan pada waktu petang. Wa minal laili fasjud lahu, dan dari sebagian malam maka bersujudlah kepadanya.
wasabbihu lailan tawila, dan bertasbihlah kepadanya pada malam yang panjang. Inna haula'i yuhibbunal ajilah, sesungguhnya mereka menginginkan atau mencintai kehidupan dunia. Al-ajilah diartikan kehidupan dunia. Wa yadharuna wara'ahum, dan mereka meninggalkan di belakang mereka yauman tsaqila, hari yang berat. Ya, maksudnya hari kiamat ya. Hari yang berat atau hari kiamat. Nahnu khalaqnahum wa syadadna asrahum. Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Wa syadadnahum, dan menguatkan sendi-sendi mereka. Ya, wa syadadna asrahum itu artinya dan menguatkan sendi-sendi mereka. Wa idza syi'na, dan apabila kami menghendaki, baddalna amsalahum, kami dapat mengganti mereka ya, tabdila, dengan yang serupa ya, atau dengan yang mirip dengan mereka. Inna hadhihi tazkirah, sesungguhnya ayat ini atau Al-Quran ini adalah sebagai pemberi peringatan. Faman syaa, dan barang siapa yang menghendaki, ittakhadha ila rabbihi sabila, maka dia akan mengambil jalan menuju kepada Tuhannya. Wa ma tasyauna, dan kamu tidak mampu ya, berjalan ya, atau dan kamu tidak bisa berkehendak illa ayyasha Allah, kecuali apabila dikehendaki Allah. Dan kalian tidak bisa berkehendak kecuali apabila dikehendaki Allah. Innallaha kana aliman hakima, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih, Allah memasukkan siapa yang dikehendaki ke dalam rahmatnya. Wadzalimina a'adda lahum, dan orang-orang zalim maka Allah sediakan untuk mereka adzaban alima, azab yang pedih. Nah, ya, jadi ikhwah dan akhwat, itu arti dari ayat 23 hingga 31. Nah, kemudian qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yaqulu ta'ala mumtannan ala rasulih sallallahu alaihi wasallam bima anzalahu alaihi minal Qur'an al-azim tanzila fasbir li hukmi rabbika, ay kama akramtuka bima anzaltu alaika fasbir ala qada'ihi wa qadarihi wa'lam annahu sayudabbiruka bihusni tadbirihi wala tuti' minhum asiman aw kafura, ay la tuti' al-kafirina wal munafiqina in aradu saddaka amma unzila ilaika bal balligh ma unzila ilaika min rabbika wa tawakkal 'ala Allah fa innallaha ya'simuka minan nas fal ithmu huwal fajiru fi af'alihi wal kufuru huwal kafiru qalbahu. Ibnu Katsir berkata rahimahullahu taala ya, jadi Allah berfirman memberikan nikmat kepada Rasulnya ya, dengan apa yang telah diturunkan kepadanya dari Al-Quran yang maha agung ya, yang maha agung. Kemudian Allah menyuruh nabinya untuk bersabar dengan ketetapan hukum dari Allah ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad disuruh bersabar dengan ketetapan hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagaimana Allah juga ya, atau sebagaimana aku telah memuliakanmu, maksudnya Allah telah memuliakan nabinya ya, dengan apa yang telah diturunkan kepadamu ya, yaitu Al-Quran, maka bersabarlah terhadap ketetapan Allah dan takdir Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ketahuilah bahwasanya Allah mengajarimu, yudabbiruka, mengajarimu dengan pengajaran yang bagus, dan janganlah kamu mengikuti atau mentaati mereka, ya, mereka yang berbuat dosa dan mereka yang kufur. Maksudnya jangan kamu mengikuti orang kafir dan munafik. Ya, jika mereka ingin memalingkanmu terhadap apa yang telah Allah turunkan kepadamu ya Muhammad, akan tetapi justru sampaikanlah Al-Quran ini dari Rabbmu dan bertawakallah kepada Allah, maka sesungguhnya Allah ya'simuka minan nas, Allah itu akan memeliharamu dari gangguan manusia. Kemudian kata al-ithmu di sini artinya fajir atau orang yang berbuat dosa dalam perbuatannya. Sedangkan kafur di sini bisa juga diartikan sebagai orang yang kafir hatinya, al-kafur, kafir hatinya. Nah. Kemudian wadhkur isma rabbika bukrata wa asila ay awwalan nahar wa akhiruhu wa minal laili fasjud lahu wa sabbihu lailan tawila ka qaulihi ta'ala wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Naam. Wa qawli ta'ala ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Tsumma qala ta'ala munkiran 'alal kuffar wa man ashbahahum fi hubbid dunya wal iqbali 'alaiha wal insibabi ilaiha wa tarkid daril akhirah wara'a dhuhurihim inna haula'i yuhibbunal 'ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila yakni yaumul qiyamah. Nah. Kemudian Allah mengingatkan, sebutlah nama Rabbmu pada waktu pagi dan sore. Bukroh pagi, wa asila dan sore. Nah, maksudnya adalah awal siang atau pagi itu awal siang dan akhirnya yaitu sore. Dan dari sebagian malam maka bersujudlah kepada Allah dan bertasbihlah dalam malam yang panjang. Nah, dan ini seperti firman Allah, dan dari sebagian malam maka bertahajudlah kalian sebagai ibadah nafilah tambahan untukmu, sebagai tambahan untukmu. Nah, karena apa? Karena boleh jadi atau mudah-mudahan Allah membangkitkanmu, Rabbmu membangkitkanmu ke dalam tempat yang terpuji, dan ini janji Allah buat Nabi Muhammad SAW. Kemudian seperti juga firman Allah, ya ayyuhal muzammil, wahai orang bersimut, qumil laila illa qalila, bangunlah pada malam hari kecuali sedikit, nisfahu aw inqus minhu qalila, atau setengah malam atau dikurangi darinya sedikit, auzid alaihi waratil qur'ana tartila, atau ditambahkan pada malam itu malam yang banyak, dan tartilkanlah kalian dalam membaca Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingkari orang-orang kufar dan orang-orang yang semisalnya, orang-orang kufar dan orang-orang yang semisalnya dalam mencintai dunia dan menerima dunia, wal insibabi ilaiha, dan menampung atau mengambil seluruhnya, dan kemudian watarkid daril akhirah, dan meninggalkan rumah akhirat atau tempat akhirat atau kehidupan akhirat di belakang punggung mereka nggak peduli dengan kehidupan akhirat. Nah, sesungguhnya mereka lebih mencintai kehidupan yang al-ajilah, yang segera, yaitu dunia, dan sedangkan mereka meninggalkan di belakang mereka hari kiamat atau apa yang ada setelah hari kiamat. Nah, maksudnya yauman tsaqila, yang dimaksud yauman tsaqila adalah hari kiamat. Nah, kemudian di ayat atau di penjelasan selanjutnya, ikhwan dan akhwat sekalian, nah di sini summa qala ta'ala nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum. Qala Ibnu Abbas
wa mujahid wa ghairu wahid yakni khalqahum wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila ay wa idza syi'na ba'athnahum yaumal qiyamati wa baddalnahum fa'atadna khalqan jadida fa'atadnahum khalqan jadida wa hadha istibdalun bil bada'ati 'ala raj'ah. Wa qala Ibnu Zaid wa Ibnu Jarir wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila ay wa idza syi'na ataina biqaumin akharin ghairahum. Nah, kaqauli ta'ala in iyasha yudhibkum. Nah, kemudian Allah Ta'ala berfirman, kami telah menciptakan mereka dan kami telah menguatkan persendian mereka. Ya, maksudnya Ibnu Abbas berkata dan Mujahid, ya, maksudnya adalah menciptakan mereka dari atau menciptakan mereka dan apabila kami menghendaki kami akan mengganti mereka. Kami akan mengganti mereka dengan yang lainnya. Maksudnya dan jika kami menghendaki kami akan membangkitkan mereka pada hari kiamat dan kami akan menggantikan mereka. Kemudian a'tadna khalqan jadida, kami akan menyiapkan ciptaan yang baru. Dan ini adalah istibdal, ini adalah pergantian bil bada'ah ala raj'ah, pergantian antara permulaan dengan hanya mengulangi ar-raj'ah, hanya mengulangi. Jadi Allah hanya mengulangi saja menggantikan dengan mengulangi kebangkitannya di hari kiamat. Nah, kemudian Ibnu Zaid dan Ibnu Jarir berkata, arti ayat tadi wa idza syi'na, dan apabila kami berkehendak kami akan gantikan dengan yang lainnya. Maksudnya kata mereka dan apabila kami menghendaki kami akan datangkan dengan kaum yang lain di hari kiamat, kata Ibnu Jarir dan Ibnu Zaid, akan gantikan dengan kaum yang lain di hari kiamat. Dan ini seperti firman Allah, jika iyasha yudhibkum, jika Allah berkehendak atau jika ia berkehendak dia akan menghilangkan kalian, Nah, kemudian dia atau Allah akan menghilangkan kalian, melenyapkan kalian. Ayyuhan nasu, wahai manusia, wa ya'ti bi akharin, kemudian Allah akan mendatangkan dengan yang lainnya, dengan orang yang lainnya atau kaum yang lainnya. Dan Allah ala dzalika qadir, Allah Maha kuasa atas hal yang demikian itu. Jadi bagi Allah kecil, bagi Allah mudah. Dan ini seperti firman Allah Ta'ala juga, iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Jika Allah berkehendak, Allah akan menghilangkan kalian atau menghapus kalian, dan kemudian Allah akan mendatangkan dengan ciptaan yang baru jika Allah berkehendak. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz, dan tidaklah hal itu sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah hal itu sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di terakhir paragraf dari surat ini, qala ta'ala inna hadhihi tadhkirah, yakni hadhihi surah tadhkiratun faman syaa'a ittakhadha ila rabbi sabila, ay tariqan wa maslakan, ay man syaa'a ihtada bil Qur'an, kaqouli ta'ala wa madza 'alaihim law amanu billahi wal yawmil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah wa kana Allahu bihim alima. Kemudian summa qala ta'ala wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, ay la yaqdiru ahadun an yahdiya nafsahu wa la yadkhul fil iman wa la yujri li nafsihi naf'an illa an yasha Allah. Innallaha kana aliman hakima, ay alimun biman yastahiqqul hidayah fayuyassiruha lahu wa yuqayyidu lahu asbabaha wa man yastahiqqul ghawayah fayasrifu anil huda walahul hikmatul balighah wal hujjatud damighah. Walihada qala ta'ala innallaha kana aliman hakima, thumma qala yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban alima,
ay yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Faman yahdihi fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Nah, kemudian Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya ini atau Al-Quran ini adalah sebagai peringatan, ya sebagai peringatan. Maksudnya surat ini, ya surat Al-Insan ini adalah menjadi peringatan. Barang siapa yang menghendaki, maka dia akan apa? Dia akan menjadikan jalan kepada Rabb-nya atau menjadikannya jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tariqan, ya, maksudnya tariqan itu jalan, maslakan dan tempat yang ditempuh. Maksudnya siapa yang berkehendak maka dia akan menjadikan petunjuk, ya, atau akan menjadikan petunjuk dengan Al-Qur'an ini. Dan ini seperti firman Allah Ta'ala, wa madza 'alaihim law amanu, dan apa yang akan mereka lakukan apabila mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Apabila mereka beriman kepada Allah dan hari akhir dan mereka berinfak, ya, mimma razaqahumullah, berinfak dari apa yang telah Allah rizkikan kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat perbuatan mereka, Maha melihat perbuatan mereka. Nah, maksudnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa ma tasyaun, dan tidaklah mereka berkehendak atau tidaklah kalian berkehendak kecuali, ya, jika Allah menghendaki hal itu, kecuali jika Allah menghendaki hal itu. Maksudnya tidak ada seorang pun yang mampu untuk memberikan hidayah kepada dirinya, ya, atau memasukkan, ya, ke dalam dirinya keimanan, atau, ya, mengalirkan dalam dirinya manfaat dan madarat, ya, kecuali jika Allah menghendaki, hal itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maksudnya alimun, ya, maksudnya mengetahui terhadap orang yang berhak mendapatkan hidayah lalu memudahkannya, ya, kemudian dan memberikan sebab-sebabnya. Dan Allah juga mengetahui atau Maha mengetahui terhadap orang yang berhak tersesat, ya, atau berhak, ya, tersesat melenceng dari jalan kebenaran, kemudian Allah palingkan dari petunjuk itu. Maka bagi Allah hikmah yang sangat jelas, atau hikmah yang al-balighah, yang benar, dan bagi Allah juga adalah hujjah yang yang tinggi atau yang sangat agung. Nah, karena itu Allah Ta'ala berfirman di akhirnya tadi, innallaha kana aliman hakima, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kemudian Allah berfirman juga, Allah memasukkan siapa saja ke dalam rahmatnya, siapa yang dikehendaki ke dalam rahmatnya. Sedangkan orang-orang zalim maka disediakan untuk mereka azab yang pedih. Nah, maksudnya Allah akan memberikan petunjuk terhadap siapa yang Allah kehendaki, dan Allah menyesatkan terhadap orang yang Allah kehendaki. Siapa yang Allah beri petunjuk maka tidak ada yang bisa menyesatkan, ia. Dan siapa yang Allah sesatkan maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Wallahu alam. Ini adalah akhir dari surat Al-Insan. Alhamdulillah. Nah, ya ikhwah, kemudian kita masuk ke surat terakhir, yaitu surat Al-Mursalat. Nah, insyaallah, ya, karena ini adalah terakhir, maka kita akan, ya, masuk langsung ke surat Al-Mursalat. Nah, sebelum masuk ke ayatnya, ikhwah dan akhwat sekalian, ya, kita masuk terlebih dahulu ke muqaddimah di surat Al-Mursalat. Nah, Al-Mursalat adalah surat yang diturunkan setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah, sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya berhijrah. Nah, jadi surat ini adalah surat yang diturunkan sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah, makanya dinamakan Makkiyah. Jumlah ayatnya ada 50 ayat. Nah, kemudian berkaitan dengan surat ini ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa hadatsana Umar ibnu Hafsin ibnu Hiyas, hadatsana Abi hadatsana Al-A'mas ya, sampai ke Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, sampai ke sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Kata beliau, baina mana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya, ketika kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi gharin bimina, di sebuah ghor atau gua ya, gua di daerah Mina ya, il nazarat alaihi wal mursalati, tiba-tiba turun kepadanya surat al-mursalat, fa innahu la yatluha wa inni li atalaqaha min fihi, maka sesungguhnya beliau membacakan surat itu, dan sesungguhnya saya, kata Ibnu Mas'ud, saya benar-benar mentalaki dari beliau lewat mulutnya. Nah, maksudnya langsung. Wa inna fahu larotabun, dan sesungguhnya ya, mulut Nabi itu basah ya, karena mentalaki itu. Nah, idh wasabat alaina hayya, kemudian tiba-tiba lompatlah ketika Nabi membacakan surat itu, lompatlah hayya atau ular ya, lompatlah ular di hadapan kami. Maka qala Nabi sallallahu alaihi wasallam uqtuluha ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk membunuhnya. Nah, fabtadarnaha fadhabat ya, kemudian kami bersegera ya, kami mau membunuhnya, tapi karena sudah terlalu cepat ya, keburu pergi ular itu ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wuqiyat syarrakum kama wuqitum syarraha ya, sesungguhnya ya kamu telah dijaga dari keburukan ular itu, dan ini sebagaimana kalian dijaga dari ya, sesungguhnya wuqiyat syarrakum ya, dia si ulat ini dijaga dari keburukanmu, maksudnya tidak jadi dibunuh. Kama wuqitum syarraha, sebagaimana ya kalian juga dijaga dari keburukannya, tidak digigit ya, seperti itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tadi menyuruhnya untuk membunuh. Dan ini ada di riwayat Muslim. Kemudian di riwayat Ahmad ya, beliau membawakan sanadnya sampai kepada Ibnu Abbas dari ibunya, an Ibnu Abbas an ummihi ya, dari Ibnu Abbas dari ibunya, bahwasanya ya Ibnu Abbas ini ya, beliau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada salat maghrib al-mursalati urfa. Ya, ibunya Ibnu Abbas pernah mendengar Nabi membaca al-mursalat pada salat maghrib. Nah, kemudian di dalam riwayat Malik ya, dari dari sanadnya beliau sampai ke Ibnu Abbas juga, dari Ummul Fadl, na'am ya, bahwa Ummul Fadl mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca al-mursalat di urfa. Kemudian dia berkata kepada Ibnu Abbas, wahai anakku ya, azkartani bi qiraatika hadhihi surah anna la akhiru ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ummul Fadl, wahai anakku ya, coba ulangi atau murojaahlah lewat hafalanmu surat ini, maksudnya surat al-mursalat, Kenapa? Karena kata Ummul Fadl, saya mendengar ya, atau saya itu mendengar terakhir Nabi SAW membaca surat al-mursalat. Jadi beliau yang paling akhir didengar dari Nabi SAW ketika membaca ya surat al-mursalat ini. Nah, kemudian beliau membacakan untuk Ummul Fadl ya, Ibnu Abbas. Nah, kemudian kita masuk ke surat al-mursalat ayat ke-1 insyaallah. Dan kita akan mengartikan seluruh ayatnya dulu ya, ikhwan dan akhwat. Kenapa? Karena ya mudah-mudahan kita bisa dapat artinya seluruhnya insyaallah, dan walaupun tidak tafsirnya secara keseluruhan. Nah, mangga atau silakan akhwalan dibaca kembali surat Al-Mursalat ayat 1 sampai 15 dulu.
Ada Ahlan? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا والعاصفات أصفا والناصرات نصرا فالفارقات فرقا فالملكيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أكتت لأي يوم أجلت يوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. Naam, ya syukran. Jazakallahu khairan. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman bismillahirrahmanirrahim wal mursalati urfa. Ya, wal mursalati urfa demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan ya, untuk membawa kebaikan. Fal asifati asfa dan demi malaikat yang terbang dengan kencang, asfa dengan kencang. Wan nasyirati nasra dan demi malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Allah dengan seluas-luasnya. Fal fariqati farqa dan demi malaikat yang membedakan mana yang baik dan buruk dengan sejelas-jelasnya. Fal mulqiyati dzikra dan demi malaikat yang menyampaikan wahyu, dzikra menyampaikan wahyu. Uzran au nuzra untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Uzran menolak ya atau membawakan alasan-alasan atau nuzra atau memberi peringatan. Innama tu'aduna lawaqi sungguh apa yang dijanjikan kepadamu pasti terjadi. Innama tu'aduna lawaqi sungguh apa yang dijanjikan kepadamu pasti terjadi. Fa idzan nujumu tumisat dan maka apabila bintang-bintang itu dihapuskan. Wa idzas sama'u furijat dan apabila langit itu terbelah, furijat terbelah. Wa idzal jibalu nusifat dan apabila gunung-gunung itu nusifat ya, nusifat menjadi debu ya, gunung-gunung itu menjadi debu. Wa idzar rusulu uqitat dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktunya. Li ayyi yaumin ujjilat sampai hari apakah ditangguhkan ya, sampai hari apakah ditangguhkan, maksudnya ditangguhkan apanya, ditangguhkan adab-adab orang kafir, sampai hari apakah ditangguhkan adab-adab orang kafir. Liyaumil fasl sampai hari pemisah atau sampai hari keputusan itu datang. Wa ma adraka ma yaumul fasl dan apakah kamu tahu apa hari keputusan itu. Wailu yauma idzil lil mukadzibin yaitu hari celakalah pada hari itu. Wail celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran ya. Wailu yauma idzil lil mukadzibin bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Ya, kemudian kita lanjutkan dulu pembacaan ayatnya sampai ya selesai. Tafadhol bisa dilanjutkan sama Pak Abdul Latif, ya mungkin bisa dilanjutkan di ayat 16 hingga 28. Silakan tafadhol Pak Abdul Latif. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhumul akhirin kadzalika naf'alu bil mujrimin
ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين Nah, إن cukup ya sampai 28 dulu. ya, ya. Nah, insya Allah kita lanjutkan. Kemudian alam nuhlikil awwalin. Bukankah telah kami binasakan orang-orang terdahulu, al-awwal ya, orang-orang terdahulu. Tsumma nutbi'uhumul akhirin. Kemudian kami susulkan, kami ikutkan azab kami terhadap orang-orang yang datang kemudian. Ya. Azab kami terhadap orang-orang yang datang kemudian. Maksudnya orang-orang yang lebih dulu dari zamannya Nabi Nuh ya, zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Terus orang-orang setelahnya disusul dengan azab-azab Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Ya, demikianlah kami perlakukan orang-orang yang berbuat dosa. Wailu yauma idzil lil mukadzibin, celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Alam nakhluqum mimma immahin. Bukankah kami telah menciptakan kalian dari air yang hina? Dari air yang hina atau air mani ya. Faja'alnahu fi qararim makin. Kemudian kami jadikan air itu di tempat yang kokoh. Di tempat yang kokoh, ya maksudnya di rahim. Ila qadarim ma'lum, sampai waktu yang telah diketahui, sampai waktu yang telah ditentukan. Faqadarna fani'mal qadirun, maka kemudian ya kami tentukan bentuknya. Qadarna, kami tentukan bentuknya. Fani'mal qadirun, maka kamilah sebaik-baik zat yang menentukan. Sebaik-baik ya pencipta, maksudnya sebaik-baik zat yang menentukan. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Ya. Celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Alam naj'alil arda kifata. Bukankah kami jadikan bumi itu tempat berkumpul? Kifata tempat untuk berkumpul. Ahya'aw wa amwata, bagi yang masih hidup atau yang sudah meninggal, yang sudah mati. Waja'alna fiha rawasiya syamikhatin, dan kami jadikan padanya rawasiya itu gunung-gunung, syamikhatin yang tinggi ya. Rawasiya gunung-gunung, syamikhatin yang tinggi ya, sama kayak jibal berarti gunung-gunung yang tinggi. Wa asqainakum ma'an furata, dan kemudian kami beri minum kamu ma'an furata, dari air yang dingin, dari air yang tawar, Wailu yauma idzil lil mukadzibin, maka celaka pada hari itu bagi orang yang mendustakan kebenaran. Nah, kemudian silakan bisa dilanjutkan Pak Abdul Latif kembali. Silakan ayat 29 hingga 40. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب
انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صغر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين. Ya, na'am. Syukran. Jazakallahu khairan. Ya, kemudian di sini dari ayat ke-29, in taliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Pergilah, intoliq itu pergilah kamu guna mendapatkan apa atau mendapatkan mendapatkan azab yang dahulu kamu dustakan. Intoliqu, pergilah, ila zillin, agar kamu mendapatkan apa, di salasi syu'ab, azab yang kamu dahulu dustakan. Di ayat 9, intoliku, pergilah kalian ila ma kuntum bihi tukadzibun, terhadap apa yang kalian dahulu dustakan, yaitu azab. Intoliku ila zillin zi salasi syu'ab, pergilah kamu mendapatkan naungan, naungan zi salasi syu'ab, asap api neraka yang mempunyai 3 cabang, Zi salasi syu'ab itu yang mempunyai 3 cabang. Jadi pergilah kepada naungannya maksudnya asap. Asap dari api neraka yang memiliki 3 cabang. La dhalili wa la yughni minal lahab, yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka. Jadi perlindungannya itu tidak bisa melindungi, Suruh berlindung ke naungan tapi naungannya tidak bisa melindungi. Yang tidak bisa melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka. Innaha tarmi bisyararin kal qasr. Sungguh neraka itu menyemburkan bunga api, sebesar dan setinggi kal qasr, istana. Qasr itu artinya istana. Jadi sungguh api itu tarmi, melemparkan bisyararin, bunga-bunga api itu sampai setinggi istana. Ka'annahu jimalatun sufar, seakan-akan iringan unta yang kuning. Jadi bunga-bunga api itu kayak iringan-iringan unta yang kuning. Wailu yawma idzil lil mukadzibin, celakalah pada hari itu bagi orang yang mendustakan kebenaran. Hadza yaumul la yantiqun, inilah hari saat mereka tidak dapat berbicara. Hadza yaumul la yantiqun, inilah hari pada saat mereka tidak bisa berbicara. Wala yu'zanu lahum faya'tadzirun, dan tidak diizinkan kepada mereka mengemukakan, yu'zan tidak diizinkan, lahum bagi mereka, faya'tadzirun mengemukakan alasan-alasan mereka untuk bisa dimaafkan. Jadi nggak diizinkan, mulutnya dibungkam, mulutnya ditutup, tidak boleh memberikan alasan-alasan apapun. Wailu yawma idzil lil mukadzibin, celakalah pada hari itu orang yang mendustakan kebenaran. Hadza yaumul fasl, inilah hari keputusan. Jama'nakum wal awwalin, kami kumpulkan kalian dan orang-orang terdahulu. Jadi semuanya akan dikumpulkan jadi satu. Fa in kana lakum kaidun fakidun, maka jika kamu punya tipu daya, fa in kana lakum, maka jika kamu punya tipu daya, fakidun, maka lakukanlah tipu daya itu kepadaku. Fayakiduni, maka lakukanlah tipu daya itu kepadaku. Wailu yauma idzil lil mukadzibin,
ya celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan kebenaran. Nah, ya kemudian di terakhir ya, terakhir kita ya mintakan terakhir Pak Abdul Latif untuk mengakhiri surat Al-Mursalat ya pembacaannya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun wa fawakiha mimma yashtahun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Inna kadzalika najzil muhsinin. Wailun yawmaidzin lil mukadzibin. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Wailun yawmaidzin lil mukadzibin. Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Wailun yawmaidzin lil mukadzibin. Fabi'ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Alhamdulillah. Ya, jazakallahu khairan atas bacaannya. Semoga yang membacanya mendapatkan pahala dan mendengarnya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan dan akhwat ya, jadi ayat ke 41 ini Allah berfirman, innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam naungan pepohonan surga yang teduh, wa 'uyun, dan ya di sekitar mata air, wa 'uyun, dan sekitar mata air, wa fawakiha mimma yashtahun, dan ya ada di sekitarnya juga buah-buahan yang mereka yashtahun, yang mereka ingin atau sukai, yang mereka sukai. Kulu washrabu hani'an, makan dan minumlah dengan rasa nikmat ya, dengan rasa nikmat. Bima kuntum ta'malun, sebagai balasan ya, sebagai balasan dari apa yang dahulu kamu kerjakan. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya kami ya, sungguh kami ya, demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang berbuat baik. Wailu yauma idzil lil mukadzibin, celakalah pada hari itu orang-orang yang mendustakan kebenaran. Kulu wa tamatta'u qalilan, makan dan bersenang-senanglah sebentar di dunia. Innakum mujrimun, sesungguhnya kamu adalah orang yang berbuat dosa atau durhaka. Wailu yauma idzil lil mukadzibin, celakalah ya pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan kebenaran. Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un, dan apabila dikatakan kepada mereka rukuklah, maka mereka tidak mampu rukuk, tidak bisa rukuk. Wailu yauma idzil lil mukadzibin, celakalah pada hari itu bagi orang yang mendustakan agama atau mendustakan kebenaran. Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, maka kepada ajaran manakah ya, kepada ajaran manakah mereka akan beriman ya, maksudnya maka dengan ucapan siapa lagi ya, kalau bukan Al-Qur'an mereka akan beriman ya. Mereka akan beriman itu menggunakan ucapan apa, atau menggunakan ya pelajaran apa mereka mau beriman. Nah, ya baik ikhwan dan akhwat sekalian, ya itulah makna dari surat Al-Mursalat ya tadi yang kita dengarkan. Jadi dari ayat 1 ya sebenarnya 6. Ya kemudian kita sedikit ya mengulas tafsirnya karena waktunya tinggal sebentar. Nah, jadi Al-Mursalat ya, di sini yang mengartikan kata Al-Mursalat itu ada yang mengartikan Al-Mursalat ya urfa, dari riwayat Abi Hurairah itu malaikat ya. Artinya itu malaikat. Jadi Al-Mursalat ya urfa itu maksudnya malaikat. Nah,
Tapi yang lain ada yang mengatakan al-mursalati urfa itu adalah ya bukan malaikat tapi angin ya, seperti yang ada di bawah ini. Seperti ada yang ada di bawah ini. Dari Ibnu Mas'ud ya, bahwa al-mursalati urfa katanya itu adalah angin bukan malaikat. Nah, kemudian ya juga yang mengartikan ya dengan riwayatnya ya sampai Abi Shalih dia berkata bahwa al-mursalati urfa adalah ar-rusul maksudnya adalah para rasul-rasul, utusan. Nah, ya maksudnya juga rasul-rasul itu bisa berupa malaikat, jadi nggak jauh beda ya dengan yang pertama. Ya artinya al-mursalat itu utusan-utusan, maksudnya juga para malaikat. Nah, kemudian juga ya banyak ada yang mereka setelah itu ya kata selanjutnya al-asifat, an-nasyirat di ayat-ayat berikutnya, terus al-fariqat ya, al-mulkiyat, itu semuanya adalah malaikat. Nah, dan ini diriwayatkan oleh beberapa ya orang ulama. Nah, kemudian al-asifati asfa, an-nasyirati nasra juga ya ada yang mengatakan bahwa al-asifati asfa sama an-nasyirati nasra artinya ar-rih atau angin ya, atau angin ya. Kemudian Qatadah, Mujahid dan Abu Shalih ya dalam riwayat langit beliau tawakuf, Ibnu Jarir berhenti pada makna al-mursalati urfa ya, beliau pegang yang paling kuat adalah malaikat. Kenapa? Karena ketika diutus ya bil urfi, seperti urfil faras ya, seperti lajunya seekor kuda, yatba'u ba'du ba'du, maka yang lain akan mengikutinya. Jadi makna dari al-mursalat, al-asifat, an-nasyirat, al-fariqat, al-mulkiyat itu mereka ya yang lebih utama itu yang mengatakan bahwa mereka itu adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan juga insyaallah. Di sini juga ada riwayat-riwayat yang menyebutkan demikian. Jadi waqata bi anal asifat asfan ar-rih ya. Dan ada orang yang mengklaim ya, atau yang mensahihkan bahwa asifat itu adalah maknanya angin, bukan malaikat. Nah, ini sebagaimana dikatakan Ibnu Mas'ud tadi ya, dan orang-orang yang mengikutinya. Nah, kemudian As-Suddi ya, beliau menetapkan bahwa nasyirati nasra, arti nasyirati nasra itu adalah malaikat ya, atau angin. Jadi bisa malaikat, artinya bisa angin juga. Nah, kemudian Abi Shalih mengatakan nasyirat itu al-matar atau hujan ya. An-nasyirati nasra, maksud kata Ibnu Shalih itu artinya hujan ya. Sedangkan yang paling jelas artinya atau paling benar bahwa al-mursalat adalah angin, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi yang paling dekat ya dengan dengan riwayat atau dengan tafsiran ayat lain, bahwa al-mursalat itu artinya angin, sebagaimana firman Allah yang difirmankan di ayat lain, wa arsalna riyaha lawaqi'a ya, sesungguhnya kami telah mengutus angin lawaqihan yang berhembus ya. Kemudian ya Allah juga berfirman, wa huwallazi yursilur riyaha, dan dialah zat yang mengutus angin ya, atau memperjalankan angin, busyram baina yaday rahmati, sebagai kabar gembira ya akan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian al-asifat ya, dan begitu pula al-asifat itu artinya riyah atau angin. Kenapa? Karena
ya disebutkan asofatir riyah, ya kata asofat itu biasanya digunakan untuk rih atau angin, bukan untuk malaikat. Ya idza habat bil taswit, ya jika angin itu berhembus dengan mengeluarkan ya bunyi saring angin, ya nyaring, nah seperti itu. Dan kemudian an-nasirat, ya di sini juga ya adalah maknanya angin. Ya, angin yang menyebarkan awan-awan di atas langit sana. Nah, sebagaimana ya Allah Rabb Azza wa Jalla yang dikehendaki olehnya. Nah, kemudian ya al-fariqati farqa fal mulkiyati dzikra udhran aw nudra, ya juga diartikan malaikat juga. Nah, jadi ada yang mengartikan angin, ada yang mengartikan malaikat. Nah, dan sebagaimana dikatakan Ibnu Mas'ud ya dan Ibnu Abbas dan Masruq dan orang-orang yang berada di belakang mereka, bahwa tidak ada perbedaan di sini, bahwa sesungguhnya ya mereka itu tanzila bi amrillah, bahwa sungguhnya mereka mau angin, mau artinya malaikat, mereka itu turun atas kehendak atau atas perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap para rasulnya. Nah, tufarriqu bainal haqqi wal batil, untuk membedakan antara yang benar dan yang batil, Nah, kemudian untuk membedakan antara petunjuk dan antara kesesatan, antara halal dan haram. Kemudian juga untuk tulki ila rusul, ya untuk menyampaikan kepada rasul-rasul wahyu Allah Subhanahu wa taala dalam peringatan terhadap makhluk semuanya, dan untuk mengingatkan mereka tentang iqab atau tentang azab jika mereka menyelisihinya. Nah, kemudian ya juga ya innama tu'aduna lawaqi, ini adalah bentuk janji Allah, ya sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu maka itu akan benar-benar terjadi, ya benar-benar terjadi. Nah, ya dan di sini dijelaskan ya inna hadza kullahu lawaqi atau lakain la mahalah, bahwa sesungguhnya ini seluruhnya itu akan terjadi dan pasti terjadi, tidak akan meleset. Nah, Allah Ta'ala berfirman, faidan nujumu tumisat, ya apabila bintang-bintang itu hilang, ya bintang-bintang hilang sinarnya, seperti ayat lain idzan nujumu qadarat, atau ayat lain juga idzal kawakibun tasarat. Ini semuanya artinya apabila bintang-bintangnya hilang, ya. Wa idza sama'u furijat ay infatarat wa anshaqqat wa tadallat arja'uha wa wahat atrafuha. Ya, jadi wa idza sama'u furijat itu sama seperti infatarat, maknanya terbelah, insyaqqat, tadallat itu terbelah, arja'uha maksudnya langitnya, wa wahat atrafuha dan sudut-sudutnya akan membelah. Nah, ya kemudian setelah itu ya di sini akan dicantumkan lagi wa idzal jibalu nusifat. Nah, nusifat juga artinya dzuhibat atau dihilangkan. Apabila gunung-gunung itu hilang, maka tidak ada bekas fisiknya sedikit pun. Nah, ini seperti firman Allah yang lainnya di ayat lain, wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa ayadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwaja wala amta, di surat Toha. Nah, sama ya jika gunung-gunung itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai seterusnya. Kemudian ya pada hari itu kalian akan melihat bumi barizah, ya, dan kami akan kumpulkan mereka dan kami tidak menerima alasan bagi mereka. Bumi itu di hari itu akan barizah, terhampar luas, ya tidak ada alasan pada hari itu. Nah, wa idza rusulu uqitat,
juga ya apabila ya para rasul itu disampaikan wahyu. Al-Auf ya Ibnu Abbas jumiat. Uqitat ada yang mengartikan jika para rasul itu dikumpulkan jumiat atau dikumpulkan. Ya, kemudian ini seperti firman Allah di surat lain, yauma yajma'ullahu rusul, pada hari di mana Allah akan mengumpulkan para rasulnya. Nah, uqitat juga diartikan ujilat atau diakhirkan ya. Kata Mujahid, uqitat bisa diartikan ujilat atau diakhirkan. Nah, kemudian nah ini juga seperti dalam firman Allah, wasaqatil ardu binuri rabbiha wa wudiyal kitab wa ji'a bin nabiyyin wa syuhada wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun. Maknanya uqitat itu ujilat atau diakhirkan seperti dalam ayat Zumar atau ayat 69 surat Az-Zumar. Kemudian Allah Ta'ala berfirman li ayyaumin ujilat ya. Liyaumil fasl ya, pada hari ya apakah mereka akan ujilat diakhirkan, ditunda azabnya. Kemudian dijawab liyaumil fasl ya, sampai hari ya keputusan atau sampai hari diputuskannya manusia sallallahu alaihi wasallam setelah dibangkitkan dari alam barzah. Nah, kemudian Allah menegaskan ya apa yang kalian tahu tentang hari pemutusan itu atau hari keputusan itu. Ya, maksudnya hari itu adalah hari kiamat. Wailul yauma idzil mukadzibin, maka celaka bagi orang-orang yang mendustakan kebenaran. Nah, ini juga artinya seperti firman Allah di dalam beberapa ayat seperti fala tahsabanallahu mukhlifa wa'dihi rusulah innallaha azizun dzuntiqam yauma tubaddalul ard sampai akhirnya. Kemudian al-fasl ya kama qala ta'ala liyaumil fasl ya. Al-fasl itu juga summa qala ta'ala mu'azziman li sya'nihi ya. Apakah kamu tahu apa itu hari keputusan? Nah, maksudnya biar perkaranya itu makin agung di sisinya. Nah, maksud itu semuanya adalah ya bahwa itu terjadi di hari kiamat seperti dalam hadis yang sudah disampaikan bahwa wail itu adalah wad atau lembah ya. Wail itu adalah wadin, lembah di neraka jahanam, wala yasihu dan ini tidak akan yasih ya, yasih itu tidak akan dibenarkan. Kemudian ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, kemudian kita lanjutkan tafsir dari ayat setelahnya atau dari firman Allah di ayat setelahnya sampai ayat ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam nuhlikil awwalin ya. Bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang terdahulu dari orang-orang yang mendustakan kepada para rasul yang menyelisihi Al-Qur'an atau menyelisihi wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya karena ini Allah Subhanahu wa taala juga kadzalika naf'alu bil mujrimin ya, sebagaimana Allah telah membinasakan orang terdahulu, kata Allah, begitu juga kami memperlakukan orang-orang yang berdosa dari umat setelahnya, yaitu diberikan azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya, dan ini juga menunjukkan bahwasanya al-i'adah bil bada'ah ya. Alam nakhluqum ya, Allah memberikan hujjah dengan mengulang ya, atau mengulang penciptaan dari yang awal tadi. Jadi Allah itu ingin memberikan ya hujjah di hadapan manusia bahwa mengulang itu lebih mudah daripada menciptakan yang pertama. Kenapa? Karena di sini ayat Allah Subhanahu wa taala, alam nakhluqum, bukankah kami telah menciptakan kalian dari air yang hina. Nah, dari air yang hina atau yang lemah ya, yang lemah ya, maksudnya kan Allah menciptakan awal manusia itu dari Adam ya alaihissalam ya, dari tanah liat. Tapi untuk setelah keturunan Adam, maka Allah ciptakan dari air
air yang hina atau air mani ini. Nah, maksudnya ini menunjukkan bahwa mengulangi penciptaan manusia lewat air yang hina ini atau air mani ini itu lebih mudah daripada menciptakan awal, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ya, kemudian juga di selanjutnya ya, di ayat selanjutnya ya Allah juga memberikan hujah kepada orang-orang yang kafir tentang banyak sekali pertanyaan yang sebenarnya mereka tidak mampu menjawabnya, seperti ucapan Allah, alam naj'alil ardo kifata, bukankah kami telah menjadikan bumi itu kifata, ya kumpul ya, kifata terkumpul ya, ahya wa amwata, tempat berkumpul, ahya'an wa amwata, bagi yang hidup atau yang mati. Nah, bukankah itu justru orang yang berakal walaupun orang kafir dia akan menjawab iya. Ya, akan menjawab iya. Nah, ini adalah salah satu bentuk cara Allah untuk memberikan pertanyaan kepada orang kafir. Nah, dan seperti itu juga, makanya di sini diulang-ulang wailul yauma'idzil lil mukadzibin, itu agar mereka semuanya mau berpikir ya, bukan cuma ini kan kemauannya sendiri. Nah, kemudian di ayat selanjutnya juga sama ya. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang suruh pergi ya. Nah, maksudnya orang-orang kafir suruh suruh pergi dari tidak berjumpa dengan hari kebangkitan atau hari pembalasan, hari kiamat, ya nggak bisa. Mereka nggak bisa. Ya, karena Allah yang menciptakan, Allah yang mengembalikan mereka di hari kiamat. Ya, mereka suruh pergi untuk berlindung tapi nggak akan bisa, wallahu alamnya. Karena di sini ada banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh mereka sebenarnya untuk coba kalau bisa kalian bisa menghindar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggak ada yang bisa. Justru di sini akan Allah kumpulkan ya, di hari keputusan itu kami akan menjadikan yang awal dan yang akhir seluruhnya di hari itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada uzur bagi mereka untuk melepaskan diri dari keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini juga ya sama tentang tafsiran tadi ya, tafsiran dari ayat tadi. Kemudian di akhir ini ya Allah menceritakan tentang keadaan orang-orang yang berbuat baik atau orang yang beriman ya. Mereka akan mendapatkan orang bertakwa akan mendapatkan tempat berteduh di surga, kemudian mata air. Ya, mereka akan mendapatkan buah-buahan, kemudian yang mereka inginkan. Mereka diperintahkan untuk meminum sepuasnya, memakan sepuasnya, ya karena itulah hasil kerja kalian waktu di dunia dulu. Nah, dan seterusnya sampai bagi orang kafir sebaliknya ya. Bagi orang kafir sebaliknya. Kenapa? Karena di sini Allah menyuruh mereka untuk bersenang-senang, makan dan bersenang-senang dalam waktu sedikit di dunia ini, sampai kemudian mereka itu berbuat dosa kepada Allah. Kemudian ya mereka ketika sudah dibangkitkan disuruh oleh Allah ruku ya. Dikatakan untuk mereka orang kafir untuk ruku, la yarkaun, mereka tidak bisa ruku. Kemudian ya di akhirnya Allah Subhanahu wa taala fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Ini perkataan atau pertanyaan yang harusnya orang-orang yang punya pikiran yang jernih itu bisa mengambil kesimpulan. Ya, kalau ucapan Allah, ya, kalamullah saja tidak diterima, maka mana lagi yang mereka akan cari? Ucapan siapakah? Ya, ucapan siapakah yang mau diterima? Ucapan para ahli filsafat dulu, Yunani, Aristoteles, Plato, siapa ya? Platinus dan sebagainya, atau Herakleus dan sebagainya, atau orang-orang pendeta atau orang-orang rohib-rohib dari agama-agama Nasrani dan sebagainya, ya atau arbab dari agama Yahudi dan sebagainya. Apakah ya kalau kalamullah itu aja tidak diterima, maka apakah mereka mau menerima kalam-kalam orang lain dengan hati yang bersih? Maksudnya seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam.
Ya, inilah kesimpulan dari surat Al-Mursalat. Ya, wallahu a'lam, mudah-mudahan kita bisa memahaminya ya ikhwan dan akhwat sekalian, karena ya sekali lagi waktunya sudah habis insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Ana ucapkan jazakumullah khairan ya atas ya ketekunan para ikhwah dan akhwat sekalian mengikuti kajian Ibnu Katsir. Mudah-mudahan ya para ikhwah mendapatkan ilmu ya yang bermanfaat, kemudian mendapatkan juga wawasan yang bertambah dari mengikuti kajian ini. Sebenarnya kita ingin ya memperbanyak, mendalami lebih lanjut, tapi karena waktunya juga yang terbatas ya, kita sudah tambahkan 2 pekan ya, namun qadarullah ternyata ya perlu waktu lagi. Wallahu taala alam bisawab. Ya, ini akhir dari pertemuan kita di tafsir juz 29 ikhwan dan akhwat, dan sekali lagi ana ucapkan ya jazakumullah khairan ya atas ya ketekunan ikhwan dan akhwat sekalian mengikutinya. Nah, insyaallah nanti akan ada informasi dari admin ya ikhwan dan akhwat ya tentang misalnya yang menginginkan nilai dari ujian-ujian itu nanti akan diberitahu insya Allah sama admin. Tapi bagi yang belum selesai mengisi semuanya, itu nggak mungkin dibagikan nilainya. Kenapa? Karena pasti kurang banyak ya, pasti kurang banyak. Nah, kalau yang sudah menyelesaikan insya Allah akan dikasih tahu oleh admin. Nah, syukran ya. Mudah-mudahan nanti bisa bertemu lagi di lain waktu, mungkin ketika nanti ada pembahasan lanjutan di juz 30 ya ikhwah dan akhwat sekalian. Mudah-mudahan kita bisa mengkajinya bersama lagi. Nah, syukran jazakumullah khairan. Ada yang dipertanyakan atau ada yang mau memberikan saran ikhwah dan akhwat sekalian? Ya, waktunya aja Ustaz ya. Kayaknya kurang Iya. panjang ya. Iya, waktunya memang kurang panjang ya. Kayak kita nggak bisa ada dialog, jadi hanya dari Ustadz aja gitu. Waktunya sedikit kalau terdialog kan. Ya mungkin Iya, nanti kalau lain kali tadi waktu yang kalau lebih panjang. setiap pertemuannya misalnya ada 1 jam 1/4 mungkin itu ada ya kan. Tapi Iya, kalau iya. 1 jam saja ya, misalnya kita udah ini aja ya, yang 1 jam penuh aja kita jadikan untuk mentafsirkan aja nggak selesai, apalagi kalau dipotong 15 menit ya. Apalagi kalau dipotong 15 menit makin nggak selesai. Nah, ya mudah-mudahan nanti ditampung insya Allah sarannya ya. Mudah-mudahan untuk kedepannya kalau ada bisa dilebihkan 15 menit ya, 1 jam untuk mengkaji tafsirnya dan 15 menit untuk diskusi atau tanya jawab kalau ada kelanjutan. Mudah-mudahan ini bisa dimasukkan. Syukran. Kalau Ustaz ada kelanjutan Ustaz. Nah, ada lagi? Baik. Ya, kalau tidak ada kita cukupkan ya ikhwan dan akhwat. Alhamdulillah ya, dengan berakhirnya sesi terakhir ini kita ya mohon kepada Allah agar diberikan taufik ya atas apa yang kita pelajari dan bisa mengamalkan dari apa yang didapat dari ilmu yang kita dapatkan dari kajian ini. Nah, baik ilmu tentang tentang terjemahnya atau tentang tafsirnya dan ilmu-ilmu hadis yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir ini, kita mendapatkan banyak sekali ilmu darinya. Alhamdulillah walillahilhamd. Mudah-mudahan itu juga bisa menjadikan pemberat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama tutup ya ikhwan dan akhwat dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Syukran. Jazakumullah khairan.